Salah satu di antara mereka mengatakan kalimat ada namun tiada. Namun sampai detik ini aku belum bisa memahami maksud dari ucapan tersebut. Aku harus mencari tahu makna dari kalimat tersebut agar aku tidak terus-menerus bertanya-tanya lagi. Jika suatu waktu ada orang yang mengatakan hal serupa lagi kepada Fandi, Fandi diam untuk sesaat, diam untuk mencoba memahami dan mengerti akan hal-hal yang sampai detik ini masih membuatnya kebingungan. Setelah apa yang diucapkan oleh Ryu, Fandi pun menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Banyak hal-hal yang menjadi beban di dalam pikirannya. Terlebih lagi terkait perkataan Ryu yang mengatakan bahwa ada sosok yang mendampingi Fandi dan Ryu di dalam perjalanan ini. Sosok ada namun tiada. Entah apa makna tersirat di dalam kalimat tersebut. Fandi sendiri pun masih belum bisa memecahkan persoalan tersebut. Sepanjang pendakian menuju posko kedua, Fandi pun lebih memilih untuk terus membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam hatinya. Fandi berharap Tuhan akan senantiasa melindunginya dari hal-hal yang janggal yang bisa saja datang tanpa permisi. Kamu harus berhenti membaca ayat-ayat itu, ucap Ryu tiba-tiba. Loh, kamu dengar apa yang aku ucapkan di dalam hati? Tanya Fandi kaget. Tentu. Berhenti melakukannya jika kamu ingin selamat, Van, ucap Ryu. Loh, memangnya kenapa? Tanya Fandi. Mereka yang di sini tidak suka, ucap Ryu. Mereka siapa? Tanya Fandi. Mereka yang menetap di tempat ini, ucap Ryu. Fandi pun kembali dengan lamunannya. Semakin lama ia melakukan pendakian bersama Ryu, semakin banyak pula hal-hal yang membuatnya merasa bingung. Ryu yang saat ini sedang bersamanya seperti bukan Ryu yang ia kenal. Setelah 1 jam berlalu, waktu pun kini menunjukkan pukul 6 sore. Suara azan maghrib pun mulai terdengar dari arah bawah. Suara azan saling bersaut-sautan silih berganti. Fandi pun merasa sedikit lega saat mendengar suara azan tersebut. Ia pun mengajak Ryu untuk berhenti, sebab Fandi pikir mereka harus segera melaksanakan ibadah sholat maghrib. Rehat dulu yuk, ucap Fandi. Ngapain? Tanya Ryu. Sholat, sudah tiba waktu maghrib loh, ucap Fandi. Jangan, kita tidak boleh melakukannya, ucap Ryu. Kenapa? Tanya Fandi. Nanti mereka marah, ucap Ryu. Mereka siapa lagi sih? Tanya Fandi. Mereka yang menetap di sini, ucap Ryu. Ryu pun kemudian menarik tangan Fandi untuk segera melanjutkan perjalanan dan agar Fandi tidak berpikir untuk berhenti dan melakukan sholat di jalur pendakian ini. Fandi tidak bisa melawan ataupun mengelak semua ucapan Ryu. Fandi sendiri bingung dengan dirinya sendiri, sebab tidak biasanya ia mudah dipengaruhi oleh orang lain. Fandi pun melewatkan waktu sholat maghrib dan terus melanjutkan perjalanan menuju posko kedua yang harus ditempuh kurang lebih 2 jam lagi. Perjalanan menuju posko kedua memanglah sangat panjang, maka tak heran hanya pendaki yang memilih untuk beristirahat saat baru memulai pendakian ke Gunung Arjuna ini. Tak lama setelahnya terdengar teriakan seorang perempuan yang terdengar tak jauh dari tempat Fandi dan Ryu saat ini. Kamu dengar suara teriakan, ucap Fandi. Aku nggak dengar, ucap Ryu. Coba perhatikan lagi dengan seksama, ucap Fandi. Ryu pun kemudian mencoba mengamati sumber suara yang diucapkan oleh Fandi. Kali ini ia benar-benar tidak mendengar suara teriakan siapapun, terlebih dari suara teriakan perempuan yang dimaksudkan oleh Fandi. Aku sudah coba mengamatinya dengan seksama, namun aku benar-benar tidak mendengar apapun, ucap Ryu. Yakin? Tanya Fandi. Yakin, nggak ada siapa-siapa, ucap Ryu.
Fandi pun merasakan bahwa terdapat keanehan di dalam pendakian ini. Suara teriakan itu benar-benar begitu jelas terdengar. Namun Rio sama sekali tidak mendengarnya. Hanya Fandi yang bisa mendengar suara tersebut. Fandi merasa aneh saat Rio mengatakan bahwa ia tidak mendengar suara yang sama dengan Fandi. Fandi pun kemudian memilih untuk beristirahat sejenak. Selain untuk melepas menanti, Fandi pun juga ingin memastikan bahwa seseorang yang ia dengar benar-benar berada tak jauh darinya saat ini. Saat Fandi dan Rio memutuskan untuk menjeda perjalanan mereka, suara teriakan perempuan itu hilang seketika bersamaan dengan berhentinya langkah kaki mereka di jalur pendakian menuju posko kedua. Tentu hal tersebut membuat Fandi bertanya-tanya tentang siapa yang mencoba mempermainkannya hingga membuatnya menjadi bingung seperti saat ini. Setelahnya, ia pun bertekad untuk tidak lagi mengindahkan suara-suara yang ia dengar. Terlebih lagi, itu suara sosok yang belum dikenal olehnya. Gimana Van? Tanya Rio. Suara itu lenyap, ucap Fandi. Kok bisa? Tanya Rio. Aku sendiri pun tidak mengerti tentang hal ini, ucap Fandi. Ya sudah, kita mau tetap berhenti atau lanjut menuju posko kedua? Rehat bentar, aku ingin melepas dahaga timbang sebentar, ucap Fandi. Ya sudah, ucap Rio. Karena dahaga yang tidak lagi ia singkirkan, akhirnya Fandi pun memutuskan untuk berhenti guna meminumkan minuman yang telah dibawa olehnya. Tak hanya itu, ia pun juga menyempatkan diri untuk menyantap snack yang sudah ia bawa untuk bekal dalam pendakian ini. Jangan terlalu cemas, ucap Rio spontan. Memang kamu tahu jika aku mencemaskan suatu hal, ucap Fandi. Tentu tahu, ucap Rio. Tahu dari mana? Ucap Fandi. Dari sikap yang kamu tunjukkan, ucap Rio. Walah, seharusnya kamu jadi dukun saja, meramal segala hal yang berkaitan dengan manusia, ucap Fandi. Tidak mungkin, ucap Rio. Apa yang tidak mungkin? Semuanya bisa menjadi mungkin, ucap Fandi. Rio pun hanya terdiam setelahnya. Hanya sekali hal yang dialami oleh Fandi. Hanya karena pendakian ini, tekad Fandi begitu kuat untuk menaklukkan puncak Arjuna, sehingga permasalahan apapun ia selalu berusaha untuk menuntaskannya. Setelah beberapa saat beristirahat, mereka pun kemudian mencoba untuk melanjutkan perjalanan yang hanya tinggal 1 jam lagi untuk sampai di posko kedua. Saat ini hari sudah petang. Di saat istirahat, Fandi pun mencoba mendekat ke arah Rio, sebab ia merasa ada sesuatu yang janggal dalam diri Rio. Rio, bolehkah aku bertanya? Tanya Fandi. Tentu, ada apa? Ucap Rio. Apa tujuanmu melakukan pendakian ini? Tanya Fandi. Semula tujuanku adalah puncak Arjuna, namun kini berubah, ucap Rio. Berubah menjadi apa? Tanya Fandi. Tujuanku berubah. Kali ini aku hanya ingin menemanimu, ucap Rio. Apa semua karena aku? Tanya Fandi. Benar, aku ingin menempati janjiku kepadamu. Mungkin ini untuk terakhir kali, ucap Rio. Terakhir? Tanya Fandi. Karena setelahnya aku tidak akan naik lagi, ucap Rio. Fandi pun terdiam. Lagi dan lagi ia merasa kebingungan dengan makna yang tersirat dari ucapan yang dilontarkan oleh Rio. Terlalu banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang terus-menerus diucapkan Rio secara berulang-ulang. Dari mulai kalimat ada namun tiada, kalimat mereka tidak suka, menetap bukan hanya sekedar singgah, dan sekarang menemani untuk terakhir kali. Aku benar-benar pusing dan bingung karena perkataan-perkataan Rio. Setelah mengetahui jawaban Rio tentang tujuannya melakukan pendakian dan hal tersebut kemudian membuat Fandi semakin bingung. Ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan dan membuang jauh-jauh pikiran buruknya tentang Rio ataupun tentang pendakian ini. Ia kemudian berpikir tentang bagaimana cara yang baik agar ia bisa menikmati setiap jengkal pendakian yang ia lakukan saat ini. Sebab
Ia tidak ingin lelahnya sia-sia. Sejak saat itu, Fandi pun berusaha untuk memaklumi segala hal yang terjadi. Posko kedua kini sudah berada di depan mata. Ia pun memutuskan untuk tidak beristirahat setelah sampai di posko kedua. Sebab ia sudah terlalu sering beristirahat, padahal fisiknya sangatlah kuat. Ia ingin segera sampai di puncak sebelum fajar tiba. Sebab ia ingin merasakan sunrise di puncak Gunung Arjuno. Ia pun menyampaikan keinginannya tersebut kepada Rio. "Aku ingin menikmati sunrise di puncak gunung," ucap Fandi. Itu persoalan mudah. Namun aku pikir bukan saat ini kamu bisa menikmatinya, ucap Rio. "Memangnya kenapa gak bisa saat ini?" tanya Fandi. Terlalu banyak hal yang mengintaimu dan rasanya kamu akan kesulitan untuk sampai ke sana, ucap Rio. "Kan kita bisa mengusahakannya berdua, Rio," ucap Fandi. Nanti kamu akan tahu kebenarannya, Van, ucap Rio. Fandi pun hanya terdiam setelahnya. Ia tidak bisa lagi menjawab ucapan Rio. Yang bisa ia lakukan hanya terdiam dan kembali berjalan. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di posko kedua. Keringat sudah mengucur deras melewati pelipis wajah Fandi. Nafasnya pun sudah mulai terengah-engah. Namun anehnya, hal serupa tidak dialami oleh Rio. Hampir sekujur tubuh Rio tidak mengeluarkan keringat sekalipun. Bahkan nafas Rio sangat-sangat stabil, layaknya seseorang yang sedang tidak melakukan pendakian. Padahal di pendakian-pendakian sebelumnya, Rio adalah anak yang sangat mudah berkeringat. Bahkan setiap kali melakukan pendakian, ia seperti mandi keringat di sekujur tubuhnya. Namun hal tersebut tidak dialaminya saat ini. Fandi pun tidak ingin memusingkan hal sesederhana itu. Ia pun kemudian memilih melanjutkan perjalanan, alih-alih beristirahat di posko kedua. "Kita langsung jalan aja ya, kita udah terlalu sering beristirahat," ucap Fandi. Iya, ucap Rio. Pos 3 biasa disebut sebagai pos pondokan. Perjalanan yang harus ditempuh dari pos 2 menuju pos pondokan memakan waktu kurang lebih 5 jam. Lebih lama dari perjalanan sebelumnya. Jalur menuju pos 3 hampir-hampir sama dengan sebelumnya. Alasan pos 3 disebut pos pondokan yaitu karena di tempat ini banyak pondok-pondok alias rumah untuk menampung hasil tambang. Hasil tambang yang dibawa para penambang dari puncak Welirang lalu disimpan di pondokan tersebut untuk kemudian diangkut ke bawah. Karena perjalanan masih sangat panjang, Fandi pun harus memutar otak untuk tidak terus-menerus melakukan istirahat. Salah satu pantangan yang dilanggar oleh Fandi saat melakukan pendakian ini yaitu penggunaan baju berwarna merah. Selain itu juga, Fandi melakukan satu buah kesalahan lagi, yaitu ia melakukan pendakian dengan jumlah ganjil, yaitu hanya dirinya sendiri. Ia tidak sadar akan hal tersebut, sebab ia mengira sosok Rio yang saat ini bersamanya adalah Rio teman karibnya, bukan arwah Rio yang masih gentayangan. Karena janji kepada Fandi yang belum selesai. Namun, Fandi tidak merasa jika ia melanggar pantangan-pantangan pendakian Gunung Arjuno, sehingga ia masih sangat enjoy saat mendaki. Meskipun telah banyak hal yang janggal terjadi padanya di dalam perjalanannya, tiba-tiba saja Fandi mendengar ada seseorang yang membisikkan sebuah kalimat kepadanya. "Kamu harus pulang segera," ucap suara itu dengan begitu lirih. Fandi kaget dengan adanya suara tersebut, hingga ia refleks menjawabnya dengan nada gemeteran. "Siapa kamu?" ucap Fandi gemeteran. Fandi pun kemudian mencari-cari sumber suara tersebut. Di sekitarnya tidak ada siapapun selain Rio. Suara tersebut benar-benar membuatnya merinding seketika, sebab tidak ada perwujudan dari suara yang memintanya untuk pulang dengan segera. Tentu hal tersebut membuat perasaan Fandi benar-benar campur aduk. Fandi terus kebingungan mencari sumber suara tersebut. Ia mencoba mencarinya ke tepi kanan ataupun kiri jalur pendakian yang saat ini mereka lewati. Kenapa, Van? Tanya Rio. Ada bisikan yang memintaku untuk pulang segera, ucap Fandi. Mungkin itu hanya perasaan kamu saja, ucap Rio. Tidak mungkin,
Suara itu benar-benar jelas. Terlebih lagi, ia memintaku untuk segera pulang. Aku khawatir terjadi hal buruk di rumah, atau bahkan akan terjadi sesuatu hal yang buruk dalam pendakian ini, ucap Fandi. Tidak mungkin, Ucap Ryu. Tapi bisikan itu mungkin saja pertanda, Rio, ucap Fandi. Lalu kamu akan pulang sekarang? Tanya Ryu. Tidak mungkin juga kita harus pulang sekarang. Perjalanan kita masih panjang, ucap Fandi. Kalau begitu, jangan terlalu dipikirkan persoalan ucapan dari bisikan itu, ucap Ryu. Aku akan berusaha tidak mengindahkan kalimat itu, ucap Fandi. Ya sudahlah, lanjut jalan, ucap Ryu. Meskipun perasaannya masih begitu bimbang, namun Fandi berusaha sebisa mungkin untuk mengikuti ucapan Ryu yang lebih masuk akal dibandingkan bisikan tersebut. Bisikan itu datang tiba-tiba dan tidak terlihat siapa yang memberikan bisikan tersebut, sehingga rasanya aneh jika aku langsung percaya dengan ucapan tersebut. Mungkin saja aku lelah sehingga berhalusinasi mendengar bisikan tersebut, ucap Fandi di dalam hatinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi, namun bisikan itu terdengar lagi tepat di telinga Fandi. Kamu harus pulang segera, ucap bisikan tersebut. Bisikan kali ini jauh lebih kencang dibandingkan dengan bisikan tersebut. Fandi pun hanya bisa beristighfar setelahnya. Astagfirullahaladzim, ucap Fandi terus menerus. Bisikan tersebut membuat Fandi semakin gelisah. Bahkan jantungnya berdetak jauh lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Keringat pun mengucur lebih deras dibandingkan dengan sebelumnya. Hal tersebut menandakan bahwa Fandi merasa tidak nyaman dengan adanya bisikan tersebut. Bahkan karena bisikan itu, Fandi tidak bisa berkonsentrasi saat perjalanan. Hal tersebut mengakibatkan Fandi berkali-kali tersandung akar pohon yang menonjol di atas tanah. Fandi mengalami kepanikan yang tidak biasa. Ia kemudian meminta Ryu untuk menghentikan pendakian sementara waktu. Ia ingin membuat pikiran dan tubuhnya rileks terlebih dahulu. Ia pun ingin menghilangkan pikiran-pikiran buruk yang hadir akibat bisikan-bisikan yang tak masuk akal tersebut. Rehat dulu bentar Ryu, aku benar-benar merasa tidak nyaman, ucap Fandi. Kamu kenapa? Tanya Ryu. Bisikan itu datang lagi, ucap Fandi. Ya sudah, kita hentikan dulu pendakian kita. Kamu harus rehat lebih dulu, ucap Ryu. Fandi pun bergegas untuk mengambil mineral di dalam tasnya. Ia kemudian langsung meminum satu botol mineral yang ia bawa. Dalam hitungan detik saja, satu botol mineral habis di tenggaknya. Meski sudah menghabiskan satu botol mineral, Fandi masih merasa belum tenang. Pikiran-pikiran buruk terus mendatanginya. Apa aku tidur saja dulu agar pikiran buruk tersebut hilang? Tanya Fandi kepada dirinya di dalam hati. Sepertinya tidur adalah pilihan yang tepat dibandingkan ia harus melanjutkan perjalanan dengan adanya rasa tidak nyaman. Ia pun kemudian mencari pohon yang rindang untuk dijadikannya tempat bersandar. Ia ingin melelapkan matanya terlebih dahulu untuk sesaat, sebab ia tidak ingin terus-menerus dihantui perasaan-perasaan buruk di dalam pendakian ini. Fandi pun kemudian membicarakan tentang kegelisahannya kepada Ryu dan keinginannya untuk bisa tertidur lebih dulu agar pikirannya dapat kembali fresh dan dia lebih nyaman saat melakukan pendakian nantinya. Ryu, aku harus tidur lebih dulu sebab pikiranku sudah sangat kacau, ucap Fandi. Ya sudah, biarkan aku tetap terjaga di sini, ucap Ryu. Ya sudah, ucap Fandi. Fandi pun kemudian tertidur dengan alas seadanya. Sementara Ryu memilih untuk tetap terjaga. Saat Fandi tertidur, terlihat Ryu seperti sedang berkomunikasi dengan beberapa makhluk yang dilihatnya di sana. Salah satu sosok yang mendatanginya yaitu sosok nenek tua yang nampak begitu lusuh. Wanita tua tersebut kemudian mengajak Ryu untuk berbincang. Nak, mengapa kamu tidak kembali? Tanya sosok nenek tua tersebut. Kemana saya harus kembali, Nek? Tanya Ryu. Ke tempat yang sudah menjadi takdirmu, ucap sang nenek. Takdirku di sini, Nek, ucap Ryu.
Bukan nak, kamu harus kembali. ucap sang nenek. Saya tidak bisa nek, Ucap Ryu. biarkan kawanmu semesta ini yang jaga. Tugasmu telah selesai. Ucap nenek. Lebih baik nenek pergi. Takdir saya masih di sini. Ucap Ryu. Kembalilah ke takdirmu nak. Ucap sang nenek. Ryu pun memilih untuk memejamkan matanya sembari terus mengucapkan kata tidak berulang-ulang. Hal tersebut membuat Fandi yang saat itu sedang tertidur terbangun karena teriakan yang terus-menerus diucapkan oleh Ryu. Saat Fandi mulai membuka matanya, sosok nenek yang datang menghampiri Ryu pun menghilang. Fandi pun nampak kebingungan saat mendapati Ryu sedang memejamkan matanya sembari terus mengatakan kalimat tidak. Ryu, kamu kenapa? Tanya Fandi. Aku tidak ingin kembali, Van. Ucap Ryu. Kembali kemana? Tanya Fandi. Ke takdirku, Van. Ucap Ryu. Kamu masih di sini kok. Kamu gak kemana-mana. Ucap Fandi mencoba menenangkan Ryu. Aku tidak ingin kembali, Van. Tidak ingin. Ucap Ryu. Fandi semakin tidak mengerti dengan apa yang terus diucapkan oleh Ryu. Ryu benar-benar terlihat ketakutan. Ia bahkan enggan untuk kembali. Entah kembali dalam hal ini apa maknanya. Fandi sendiri sulit untuk memahami hal tersebut. Fandi kemudian berinisiatif untuk memberikan minuman kepada Ryu agar ia lebih tenang dari sebelumnya. Namun anehnya, laki dan laki, Ryu menolak. Sepanjang pendakian ini, Ryu sama sekali belum pernah meminum air sedikit pun. Bahkan dia tidak makan apapun sepanjang perjalanan ini. Kenapa kamu gak makan dan minum? Tanya Fandi khawatir. Aku tidak ingin. Ucap Ryu. Kenapa? Tanya Fandi. Hanya tidak ingin. Ucap Ryu. Sikap Ryu benar-benar membuat Fandi bingung. Tujuan ia terlelap sejenak adalah untuk menenangkan pikirannya. Namun hal tersebut nyatanya tidak memberikan dampak yang jauh lebih baik. Fandi pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju posko ketiga. Perjalanan masih membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam lagi. Waktu tersebut akan jauh lebih cepat jika Fandi dan Ryu bisa berkonsentrasi dan tidak memikirkan hal-hal lain selain pendakian. Kita lanjutkan saja perjalanan kita, ucap Fandi. Ryu pun mengangguk mendengar ucapan Fandi. Mereka berdua pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju posko ketiga. Perjalanan menuju posko ketiga ini begitu lancar. Tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Bahkan di dalam perjalanan ini mereka sempat bertemu dengan beberapa kelompok pendaki yang memiliki tujuan serupa dengan mereka. Namun mereka berdua juga sempat bertemu dengan kelompok pendaki yang berpenampilan sangat berbeda dengan pendaki pada umumnya. Kelompok yang mereka jumpai ini beranggotakan 3 orang. Ketiganya memakai jubah berwarna putih lengkap dengan sorban yang melingkar di leher mereka. Ketiganya tidak memakai jaket ataupun pelindung lainnya. Namun anehnya, mereka seakan-akan tidak merasakan hawa dingin di gunung ini. Padahal saat itu malam hari. Mereka pun terlihat sangat ramah kepada Fandi. Bahkan mereka lebih dulu menyapa Fandi dengan senyum yang merekah di wajah mereka. Sendirian aja mas? Tanya pendaki berjubah putih tersebut. Enggak mas, berdua kok, ucap Fandi. Laki dan laki, pendaki yang menegur Fandi tidak melihat sosok Ryu yang berada di sampingnya. Seolah-olah sosok Ryu dianggap tiada. Mau kemana pak? Kok nggak pakai jaket? Tanya Fandi. Mau ke petilasan, ucap pendaki berjubah putih. Ngapain pak? Tanya Fandi penasaran. Berdoa mas, ucap pendaki berjubah putih. Bertiga saja pak, memangnya boleh mendaki dalam jumlah ganjil? Tanya Fandi. Tidak apa, yang terpenting tetap hati-hati. Lagian kamu juga sendirian, ucap pendaki berjubah putih. Saya berdua kok pak, ucap Fandi. Kami hanya lihat kamu seorang diri. Ya sudah, kalau begitu kamu tetap hati-hati. Jangan sampai lupa diri, ucap pendaki berjubah putih.
Setelahnya, para pendaki tersebut meninggalkan Fandi dengan pesan yang begitu menohok, yaitu Fandi dimintanya untuk tetap hati-hati dan tidak boleh lupa diri. Entah apa yang dimaksud oleh para pendaki berjubah putih tersebut. Memang di jalur pendakian ini banyak petilasan-petilasan sejarah yang masih tertinggal. Namun Fandi tidak berpikir bahwa masih banyak orang yang memanjatkan doa di petilasan-petilasan tersebut. Konon katanya banyak juga orang yang datang untuk melakukan pemujaan ataupun meminta pesugihan, sehingga tidak heran jika kerap kali ada hal janggal yang terjadi di Gunung Arjuna ini. Namun Fandi tidak ingin berpikiran sempit. Mungkin saja ada tujuan baik dari aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Tidak ada yang tahu tentang hal tersebut, bukan? Maka dari itu, Fandi tidak begitu memikirkan ucapan-ucapan pendaki berjubah putih sebelumnya. Akan tetapi, hal yang masih janggal di dalam pikiran Fandi, yaitu ketika para pendaki tidak mengetahui keberadaan Rio yang jelas-jelas berada di sampingnya. Tentu hal tersebut benar-benar mengganggu pikiran Fandi. "Kok mereka nggak melihat kamu, Rio?" ucap Fandi. Bukan nggak ngelihat, mungkin saja mereka tidak sadar akan keberadaanku, ucap Rio. "Mungkin saja, tapi ya sudahlah," ucap Fandi. Mereka pun kemudian memilih untuk mempercepat langkah mereka agar mereka segera sampai di puncak. Sebab waktu terus berputar dengan begitu cepat. Tidak terasa mereka berdua sudah berjalan kurang lebih 3 jam lamanya. Itu artinya 1 jam lagi mereka akan segera sampai di posko ketiga. Sejauh ini perjalanan yang mereka lakukan terbilang aman dan tanpa kejanggalan apapun. Mereka pun tidak mengalami gangguan dari makhluk-makhluk gaib penghuni Gunung Arjuna. Tentu hal tersebut membuat Fandi merasa lega. Itu artinya ia bisa berpikiran tenang saat ini dan menikmati keindahan jalur pendakian Gunung Arjuna di malam hari. Saat malam hari, jika dilihat dari atas, banyak sekali lampu-lampu menyala dari bawah sana, dan semuanya terasa begitu indah, layaknya bintang-bintang yang berkelip-kelip di atas hamparan langit yang begitu luas. Hal tersebut sangat meneduhkan.